وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ayyuhal hadirin wal hadirat, ibu-ibunya hadir? Ada ya, wal hadirat ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian serta para guru-guru kita, sesepuh kita, yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua berada di sini sebagai saksi di hadapan Allah bahwa kita termasuk pecinta baginda Rasulullah SAW dan kita termasuk orang-orang yang menunaikan kewajiban untuk menuntut ilmu sehingga gugur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan langkah demi langkah, tenaga yang kita keluarkan, dana yang kita keluarkan, pikiran yang kita keluarkan, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini dan malam-malam yang kemarin, semoga Allah memberikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwani rahimakumullah, wahai para saudara-saudara sekalian, sebentar lagi kita masuk di bulan Rajab. Maka apa yang kita harus persiapkan di bulan Rajab? Bulan Rajab adalah bulan istighfar. Maka perbanyaklah untuk membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian kapan yang disebut dengan istighfar? Kapan yang disebut dengan zikir? Kapan yang disebut dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab apabila kita beristighfar kepada Allah, maka waktu-waktunya berbeda. Maka pada malam ini saya ingin sedikit menerangkan istighfar yang sebenarnya itu kapan, waktunya itu kapan, dan apa yang harus dibaca pada saat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anak-anakku tercinta. Kita tetap diakui sebagai anak oleh Imam Ghazali. Nikmat ya, mudah-mudahan kita bertemu dengan Imam Ghazali dan tetap diakui sebagai anaknya dan mengharap syafaat daripada Imam Ghazali di samping kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau berpesan kepada kita semuanya,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak amrun. Hendaklah di sebagian malam engkau bertahajud, yaitu sholat setelah kita tidur. Syarat tahajud yaitu setelah kita sholat isya, kemudian kita tidur, walaupun tidur sekejap, kemudian kalau bangun kita boleh untuk melakukan sholat tahajud. Kita sholat isya, gak ada isya tidur sebentar, bangun jam 8 boleh untuk tahajud. Kita bangun jam 2 juga boleh tahajud. Syaratnya kita sudah bangun tidur. Kalau belum tidur disebut qiyamul lail. Beda ya. Jadi kalau kita nggak tidur begadang, waktu Ramadan begadang, maka sholat kita termasuk qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur terlebih dahulu, walaupun sebentar, pokoknya setelah isya aja kita tidur, maka kita bangun, namanya sholat tahajud. Ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW, hendaklah engkau bertahajud, yaitu tahajud nafilatan lak, merupakan sholat sunnah bagimu. Dan ini merupakan perintah, sebab kalau baginda Rasul tahajudnya wajib. Kalau kita terhitung sunnah untuk sholat tahajud. Dan di mana kemuliaan daripada seorang mukmin tergantung daripada tahajudnya. Oleh karena itu kita usahakan bisa tahajud. Walaupun bangun jam 4, subuhnya 4:30. Bangun jam 4, kemudian ambil air wudu, kemudian kita sholat syukur wudu 2 rakaat. Setelah syukur wudu, kemudian kita sholat taubat. Setelah sholat taubat, sholat tahajud. Seperti itu. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun syukrun. Dan ingat, ketika engkau bangun, yaitu di sebagian daripada malam, subuh, fajar, subuh kira-kira jam 3, ya. Kalau engkau beristighfar, ingat ya, ini diingat-ingat. Jadi kalau kita bangun di pertengahan malam, kita beristighfar memohon kepada Allah, itu namanya bentuk syukur kepada Allah. Ingat ini. Jadi semuanya bukan istighfar semua. Ya, jadi kalau kita bangun tengah malam jam 2, kemudian kita salat tahajud, kemudian kita beristighfar. Istighfarnya kita itu adalah bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar dzikrun. Nah, kemudian orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur itu ya kira-kira 3:30 atau jam 3 mungkin. Kalau waktu sahur kita beristighfar, itu namanya zikir. Ingat ini, jadi ada istighfar yang syukur, ada istighfar yang zikir, ada istighfar yang betul-betul mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, salasatun aswatin tuhibbuha Allah ta'ala. Ada 3 perkara suara yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ada 3 suara yang Allah ini cinta kepada suara tersebut, yaitu satu suara ayam jago berkokok. Ini paling dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita bangun jangan sampai kalah sama ayam jago. Ayam jagonya sudah berkokok, kita masih ngorok. Iya, maka usahakan minta kepada Allah taufik agar kita nggak mau kalah sama ayam jago, ya. Ayam jago tuh kalau ngorok, kalau berkokok, kita ini kadang-kadang malah jawab tekor. Maksudnya tidurnya tekor, ya. Kalah sama ayam jago itu. Kemudian juga di mana
Yang kedua adalah sautul mustaghfirina bil ashar, yaitu suara orang yang memohon ampun kepada Allah waktu sahur. Yang tadi waktu maulid dibaca itu, ya, di mana Allah itu tiap malam turun ke langit bumi. Maksudnya rahmat Allah itu turun ke langit bumi. Wa yunadi, Allah menyeru, hal min mustaghfirin, hal min taib. Siapakah pada malam ini yang akan memohon ampun kepadaku, dan siapakah pada malam ini yang akan bertaubat kepadaku. Jadi kalau sahur ya jangan sholawat. Ini kadang-kadang penempatannya berbeda. Kadang-kadang sahur ya sholawat, pada saat matahari mau terbenam ya sholawat, malam ya sholawat. Jadi semuanya satu hari satu malam dibikin sholawat. Sholawat bagus, tapi ada waktu-waktu yang lebih utama di mana kita berzikir kepada Allah, di mana kita beristighfar kepada Allah, di mana kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dibagi. Dan ini banyak di kesalahan, terutama waktu hari Jumat. Maka kalau kalian nanti sudah tahu, tegur yang belum tahu, kasih tahu kalau memang mau dikasih tahu. Kalau nggak mau dikasih tahu, ya jangan dikasih tahu daripada timbul makorat nantinya. Khatib dia pada saat penutupan khutbah pertama, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, malah sholawat. Kan aneh. Si khatib memerintahkan beristighfarlah, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun dan maha penyayang. Kita malah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aneh kan? Jadi antara perintah khatib sama kita berbeda. Khatib memerintahkan untuk beristighfar, malah si makmumnya bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pada tempatnya itu. Yang tepat apa? Yang tepat yaitu beristighfar. Apa yang dibaca ketika khatib mengucapkan fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu yang dibaca. Sebab si khatibnya memerintahkan kita istighfar. Jangan khatib memerintahkan istighfar, malah kita yang bersolawat. Nah kemudian pada saat imam duduk Jumat mau khutbah kedua, itu nggak boleh terlalu lama. Yang dibaca apa? Yang dibaca suratul Ikhlas. Jadi khatib naik duduk mau khutbah kedua. Pada saat dia duduk, itu yang dibaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naik lagi. Batasnya cuma itu, enggak boleh kelamaan duduknya. Oleh karena itu kalau memang pengen jadi khatib dan mau jadi khatib, ya ikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jadi kalau seandainya kita ini bangun waktu sahur jam 3, maka itu yang disebut permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 ya. Ingat lagi, kalau kita bangunnya tengah malam, itu disebut syukur. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu adalah bentuk pensyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Jadi istighfarnya itu bentuknya bentuk syukur. Kemudian kalau seandainya kita di pertengahan malam, maka kalau kita beristighfar adalah bentuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kalau istighfarnya waktu sahur, itu adalah bentuk permohonan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda, gak semuanya permohonan ampun semuanya. Ada yang syukur, ada yang zikir, ada yang permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu nanti di bulan Rajab ini ataupun mulai malam ini besok, kalau istighfar jangan lupakan kedua orang tua kita. Tetap mohonkan ampun kepada kedua orang tua kita, yaitu istighfarnya yang diajari oleh para sholihin. Ya Ali, Ya Ali, Anta ilahi la ilaha ghairuk, ighfir lana dhanbal ali wa walidina, fa innahu la yaghfiru dhanbal ali illa al-ali. Seperti itu. Wahai yang maha agung, wahai yang maha agung, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, maka ampunilah kami, istri-istriku, anak-anakku, semuanya keluargaku, supaya Allah mengampuni. Demikian juga kepada kedua orang tuaku. Tidak ada yang mengampuni dosa besar kecuali yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang orang tua kita, senang ketika dapat istighfar. Masya Allah, anak saya mohonkan ampun dosa-dosa besar saya. Ya, dibaca nanti kalau seandainya ingin mendawamkan istighfar itu, insya Allah saya tuliskan, kemudian dibaca di bulan Rajab sampai Ramadan. Ketika syahur kita baca itu terus, ya. Ya Azim, Ya Azim, Anta ilahi, La ilaha ghairuk, ighfir lana dhanbal azim wa walidina, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illa al-azim. Ya, jadi kita mohon ampun terhadap dosa-dosa besar. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita baca istighfar, yaitu Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya, kalau enggak boleh Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali. Wa atubu ilallah min jami'i ma yakrahullah, qawlan wa fi'lan wa hadiran wa batinan wa zahiran. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi kita minta kepada Allah, yaitu Astaghfirullah, 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 wa atubu ilallah min jami'il ma'asi ma yakrahullah, segala bentuk maksiat yang engkau benci. Jadi kita mohon ampun kepada Allah kepada segala bentuk maksiat yang dibenci Allah. Qaulan wa fi'lan wa khatiran wa batinan wa zahiran. Baik ucapanku ya Allah, tingkah lakuku, hatiku yang kerentek penuh suudzon, prasangka buruk, batinku, zahirku, aku mohon ampun kepadamu. Masya Allah, luar biasa istighfar. Jadi bukan istighfar hanya minta pengampunan zahir, bukan minta pengampunan batin, akan tetapi minta pengampunan atas ucapan kita yang suka ngomong lawo, sia-sia, suka ngomongin orang, suka mencela orang, suka ngomong kotor. Kemudian juga dari tingkah laku kita mungkin suka menyakiti orang ataupun kurang berkenan di hati orang. Kemudian yang tersirat di hatiku, minta ampun kepada Allah, baik zahir ataupun batin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Seperti itu, ya. Astaghfirullah, 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 wa atubu ilallah min jami'i ma yakrahullah, qawlan wa fi'lan wa hadiran wa batinan wa zahiran. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Amalkan mulai besok atau masuk bulan Rajab, itu istighfar yang diajarkan oleh para sholihin. Maka kalau kita beristighfar kepada Allah, mintakan ampun juga orang tua kita, kemudian juga mintakan ampun istri kita, anak-anak kita juga mohonkan ampun semuanya. Jadi jangan astagfirullahaladzim untuk kita sendiri,
itu. Dimatiin. Iya dimatiin. Matiin dulu laki-lakinya aja yang matiin. Matiin. Dimatiin, jangan dibuang, dimatiin dulu baru dibuang. Kepalanya dibuang. Iya itu setannya mengikut ngaji ya. Sebab ular itu suruhan setan. Jadi kalau ada ular, setiap binatang yang keluar dari kubur Rasulullah memerintahkan dibunuh. Jadi nggak ada ular karuhun, nggak ada, sudah pokoknya setiap binatang yang keluar dari lubang kata Rasulullah itu adalah perusak dan harus dimatikan. Tikus, kalajengking, ular, itu semua yang keluar dari lubang itu adalah binatang perusak, harus dimatikan. Ya, jadi nggak usah was-was ini adalah ular jadi-jadian dan sebagainya, nggak usah was-was ke situ, ya, udah dimatiin aja. Ya, jadi ada 3 suara yang dicintai oleh Allah, yaitu pertama adalah orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, ini suara yang dicintai oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beristighfar ketika sahur, ini paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau ketika sahur jangan baca Al-Quran, sebab amal yang paling dicintai yaitu istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighfar, apa aja istighfarnya? Mau tadi silakan, mau pakai istighfar yang lain juga silakan. Walhasil pokoknya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu suara ayam jago. Ini 3 perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya waqala Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala alaihi, telah berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, anna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu bil ashar tahmilul adhkar wal istighfar ilal malikid jabbar. Di mana Allah ini punya angin. Kalau waktu masuk Ramadan ada angin namanya angin musyirah. Angin musyirah itu angin yang bertiup begitu malam ini 1 Ramadan maka ada angin. Angin tadi bertiup namanya angin musyirah. Angin musyirah itu adalah angin dari surga, di mana malam pertama itu surga dihias oleh Allah dengan indah. Dan angin tadi bertiup dari arsy Allah sehingga membuat kaget para bidadari. Sebab semua daun-daun yang ada di surga ini bergerak semuanya dan baunya wangi luar biasa. Angin ini hanya bertiup setahun sekali. Tidak akan pernah bertiup kecuali di malam pertama di bulan Ramadan. Sehingga malam itu Allah memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk ditutup semua pintu neraka, dan malaikat penjaga surga untuk dibuka semua pintu surga. Maka kata bidadari, apa yang kau lakukan? Wahai Ridwan, kata malaikat Ridwan, wahai permata hati, bidadari yang cantik-cantik, apakah engkau tidak tahu bahwa ini adalah awal umat Nabi Muhammad untuk berpuasa? Khusus umat Nabi Muhammad itu disambut puasanya oleh para malaikat, disambut oleh bidadari, dan pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk masuk ke dalam surga Allah. Pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Kemudian malaikat Jibril membawa pasukannya untuk turun ke bumi dan untuk mengikat setan-setan yang ganggu. Ingat, setan yang diikat cuma 10. Ingat ini, jadi kalian jangan punya prasangka semua setan diikat semua. Malaikat Jibril enggak. Jadi yang diikat setan waktu turun ke bumi ada 10. Raja-raja setan itu semua diikat.
Oleh karena itu di bulan Ramadan ada setan, ada, tetap masih ada setan. Cuman yang diikat pada malam itu adalah raja-rajanya setan diikat, pemimpin-pemimpin setan diikat pada saat itu dan dibuang ke laut, dimasukkan ke dalam palungan agar tidak mengganggu umat Nabi Muhammad waktu berpuasa. Tapi setan yang lain masih ada. Nah, kemudian kita juga jangan punya prinsip atau punya satu anggapan kalau di bulan Ramadan kan setannya sudah diikat, tapi kenapa ada orang bermaksiat? Ingat bahwa nafsu yang ada di dalam diri kita, kata baginda Rasul, lebih buruk dari 70 setan. Nafsu kita ini. Jadi jangan nyalahkan setan. Nafsu kita ini lebih jahat dari 70 setan. Kalau setan masih 1-2, tapi dalam diri kita ada 70 setan lebih buruk. Satu nafsu lebih buruk dari 70 setan. Oleh karena itu kita berpuasa yaitu senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti insya Allah juga diajarkan baginda Rasul pada saat di bulan Ramadan yaitu selalu berdoa memohon kepada Allah agar tidak dibimbing, tidak diselewengkan oleh setan. Ini ada doanya khusus di bulan Ramadan. Nanti insya Allah kalau ada minat untuk mengamal, ya nanti saya amalkan, saya berikan diamalkan di bulan Ramadan doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa angin tadi itu akan pergi di tengah malam, akan membawa orang-orang yang berzikir kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Jadi namanya angin tadi ada satu angin yang Allah menugaskan kepada angin tadi untuk membawa orang-orang yang zikir. Zikirnya dibawa sama angin dan istighfarnya juga dibawa oleh angin, kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kekhususan. Malaikat ini banyak. Ada malaikat yang ditugaskan untuk membagi rezeki. Ada malaikat yang ditugaskan untuk jaga kalau kita tidur. Di kepala dijaga oleh malaikat, di kaki dijaga oleh malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan untuk membimbing jalan kita. Kalau kita lagi jalan itu depan ada malaikat, belakang juga ada malaikat. Sehingga malaikat tadi akan melindungi kita. Maka kadang-kadang kita ini tidak tahu kalau ada motor atau mobil dari belakang, kita minggir dengan sendirinya. Itu disingkirkan sama malaikat, bukan kemauan kita. Kemudian malaikat yang menunjukkan rezeki, dibimbing kita oleh malaikat tadi, rezeki kita ada di mana. Ini dibimbing oleh malaikat. Jadi satu manusia ini dijaga oleh 12 malaikat. Oleh karena itu kalau kita bermaksud kepada Allah, disaksikan 12 malaikatnya. Malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang, malaikat raqib atid atau kiraman katibin, malaikat yang pada saat kita tidur yaitu jaga kepala dan jaga kaki kita agar roh kita tidak dipermainkan sama syaitan. Kemudian malaikat yang menuntun kita pada saat kita jalan, kemudian malaikat yang menunjukkan rezeki kita. Maka kita ini robot. Udah takwa kepada Allah ditunjukkan sama Allah, nggak usah galau ngadepin hidup di dunia, nggak usah galau. Kita ini robot sudah di-setel sama Allah, tinggal kita taat kepada Allah, dibuka semua pintu. Oleh karena itu hendaklah kita harus selalu berhati-hati bahwa di dalam diri kita dikawal oleh 12 malaikat. Dan nanti kalau menjadi saksi di hari kiamat itu langkah kita jadi saksi, malamnya jadi saksi, siang jadi saksi, raqib atid jadi saksi, semuanya disaksi, waktu tidur jadi saksi, semuanya. Oleh karena itu sekali lagi, kalau kita mau tidur, niat untuk beribadah kepada Allah, sebab dijaga oleh malaikat ini. Nanti dia akan laporan hari kiamat nanti, ya Rabb, bahwa ini hambamu ini, aku yang menjaga dia. Dan dia kalau tidurin dia niat agar dia bisa sehat, kuat untuk melakukan takwa kepada-Nya. Maka kalau tidur kita niat untuk takwa kepada Allah agar badan kita sehat, besok bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kemudian juga seandainya kita nanti tidur, kemudian kita baca Ayatul Kursi 1 kali,
Surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tidur. Maka kalau seandainya kita besok tidak bangun lagi, kembali kepada Allah, maka kita terhitung mati syahid. Masya Allah, mungkin nggak pernah kan? Cuman Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, tidur. Kalau kita bangun karena belum ajal, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya Allah ini murah banget sama hambanya. Cuman hambanya nggak mau aja dikasih Allah. Ingat ya, jadi kalau kita tidur, ibu-ibu sekalian, ya ingat itu. Jadi kalau tidur duduk dulu, duduk, kemudian baca ayatul kursi 1 kali, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca Al-Falaq 3 kali, kemudian baca An-Nas 3 kali, tidur. Mati besok dikelompokkan oleh Allah mati syahid. Panjang umur, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, ya. Pokoknya walhasil, di mana kita jangan tinggalkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bangun tidur, setelah kita bangun tidur, duduk. Kemudian setelah bangun tidur kita duduk, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kalau nggak bisa panjang, cukup itu aja sudah. Ya, kemudian baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Masya Allah. Begitu bangun tidur diajarkan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca seperti itu, maka dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Mukminin mukminat diampuni oleh Allah. Apa enggak enak juga kira-kira? Berarti kita dalam satu hari ini kalau mau istighfar ya cukup itu aja. Mau tidur ya istighfar, baca itu, tidur kita diampuni oleh Allah. Bangun tidur baca itu, dosa kita diampuni. Dosa orang tua kita diampuni. Dosanya orang mukmin mukminat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan tinggalkan zikir-zikir yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjut ya. Qala aydan idza kana awwalul laili yunadi munadin min tahtil arsy. Apabila datang awal malam itu jam 10. Sepertiga awal malam itu jam 10, sebab malam ini dibagi 3. Sepertiganya jam 10 malam kurang lebih. Itu kira-kira jam 10 malam ini ada suara pemanggil dari arsy. Isinya panggilan tadi, ala liyuqimal abidun. Bangkitlah wahai orang-orang yang ingin beribadah. Jam 10 suruh bangkit. Ayo bangkit ibadah. Sebab ada suara dari arsy ini di mana dia menyuruh ayo bangkit. Segera untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu kata baginda Rasul, sholat isya yang terbaik adalah jam 10. Itu sholat isya yang terbaik. Maka para sholihin kalau sholat isya jam 10, itu sholat isya yang terbaik. Allah waktu itu memanggil, ayo bangkitlah hamba-hambaku, kerjakanlah, beribadahlah. Itu seruan dari arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayaqumuna wa yusallun, masya Allah, maka mereka diseru sama Allah jam 10 itu mereka bangkit, kemudian mereka sholat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jam 10 ingat, terus jam 10 terus mau ngapain? Tapi kalau orang yang tahu jam 10 ini Allah lagi memanggil saya ini. Nah, tapi kalau seandainya nggak ibadah, yang penting kalian ingat jam 10 itu Allah manggil kita. Ada suara dari langit manggil kita agar kita sholat.
Nggak sholat ya nggak apa-apa, tapi yang penting jam 10 tahu ini jam 10 ada suara dari arsy Allah ini. Yang penting kita tahu dulu itu. Untuk melaksanakan kapan aja silakan. Kemudian selanjutnya summa yunadi munadi fi sadril laili. Kemudian di tengah malam ada lagi suara panggilan dari arsy Allah. Yaitu isinya tadi ala liyuqimal qanitun, bangkitlah orang-orang mau bertobat kepadaku. Suruh bangkit, ayo bangkit. Segera kamu tobat kepadaku. Suara dari arsy Allah itu dipanggil lagi kita. Kemudian fayakumuna wa yusalluna lis-sahar, maka dia bangun. Kemudian dia sholat taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana sahar, maka apabila datang waktu sahur nanti di bulan Ramadan nanti, waktu datang waktu sahur, maka Allah memanggil juga ala liyaqumil mustaghfirin. Ayo hamba-hambaku, mohonlah ampun kepadaku. Ingat ya, jadi kita disuruh mohon ampun. Kalau sahur tadi suara dari arsy Allah itu memerintahkan kita, memanggil kita, kita suruh mohon ampun, bukan untuk baca Al-Quran, bukan untuk sholawat, tapi Allah memanggil kita, ayo bangkitlah orang-orang yang mau bertobat kepadamu. Ini diantara 3 malam yang diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha tala'al fajru nada munadi ala liyuqimal ghafirun. Nanti kalau sudah fajar, sudah terbit fajar, maka suara dari langit tadi juga menyeru, bangkitlah wahai orang-orang yang lupa. Fajar ini dihitung orang yang lupa, apalagi bangun jam 6. Kira-kira orang apa nggak tahu sudah ya. Ini bangkit waktu fajar, ini aja terhitung orang-orang yang lupa. Oleh karena itu kita jangan sampai jadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Fayaqumuna min furusihim kal mauta nusira min kuburihim, maka mereka bangkit seperti bangkitnya orang mati dari kubur. Jadi kalau kita bangun waktu fajar, maka kita ini bangunnya kita seperti mayit bangun dari kubur, jadi mayit hidup sebenarnya. Oleh karena itu kita jangan sampai bangun waktu fajar, paling tidak bangun sebelum fajar, yaitu kira-kira jam 4. Kita bangun, itu paling tidak jam 4 kita bangun. Belum bisa, mohon ampun kepada Allah. Belum bisa, mohon ampun. Tapi tetap niat saya ingin bangun jam 3 untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dijelaskan di sini ya, ayyuhal walad, selanjutnya ya, yang bagi laga an yakuna qauluka bahwa muwafiqan li syar'i. Ingat wahai anakku, ini adalah nasihatnya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan rasul, tapi masuk di dalam Al-Qur'anul Karim. Luqmanul Hakim ada surat Al-Luqman. Surat Al-Luqman itu beliau bukan rasul, beliau bukan nabi, tapi bisa masuk ke dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dikasih tahu di sini, hendaklah engkau ucapanmu dan perbuatanmu harus sama dengan syariat. Ini ingat ini. Jangan sampai kita berbuat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah berdasarkan kira-kira, berdasarkan akal. Tapi kalau kita mau mengerjakan sesuatu, apapun yang kita kerjakan, ini memang sesuai dengan tuntunan syariat. Apapun yang kita katakan, memang ini sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau seandainya tidak sesuai dengan tuntunan syariat, ya jangan dikerjakan. Ucapan kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul, maka kalau tidak sesuai, ya kita tinggalkan syariat tadi. Seperti contohnya begini, yang sering kejadian di kalangan kita. Kalangan kita ini, kalau waktu manakib suka ada ayam bekakak, kan begitu? Kemudian juga ada sirup, ada buah-buahan dan lain sebagainya.
Nah, kemudian orang mengatakan tanpa pakai syariat, tanpa pakai hukum, di mana bahwa ayam bekakak ini katanya kesukaannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sirup rujak ini katanya kesukaannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan ayam. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan seperti itu. Yang dimaksud itu yaitu di mana bahwa ada satu ungkapan dari muridnya, kullu daikin yasihu wa yaskutu illa daikaka yasihu ila yaumil qiyamah. Setiap ayam jantan itu ya berkokok ya diam, kecuali ayam jantannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia akan berkokok sampai hari kiamat. Maksudnya manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akan terus dibaca sampai hari kiamat. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani suka ayam bekakak, bukan. Ya, sebab ingat ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ada perjanjian dengan Nabi Allah Khidir, kamu tunggu di sini, nanti aku datang lagi. Maka 1 tahun Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nunggu di itu tempat tanpa makan, hanya minum aja. Tahun depan datang Nabi Allah Khidir, katakan tunggu kamu di sini, nanti aku datang lagi. Setahun baru datang Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak makan nggak minum. Coba. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini setahun nggak makan nggak minum kuat. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan suka ayam bekakak, tidak akan mungkin. Sebab beliau ini menghindari hal seperti itu. Jangankan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, para sholihin pun menghindari makan seperti itu. Walaupun itu hukumnya mubah, nggak apa-apa kita makan enak, nggak apa-apa. Mubah hukumnya, cuman mereka menghindari, khawatir kalau mereka sampai nanti malas untuk beribadah kepada Allah. Dan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini kalau tidur tikernya selalu dibasahi dengan maksud agar dia nggak tidur. Ini Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian yang dibaca Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, yaitu pada saat beliau ingin keluar dari rumahnya dan ingin menuntut ilmu, yaitu Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina bi ahsanil akhlaq. Sampai selanjutnya itu doanya Rasul. Nabi Muhammad selalu berdoa seperti itu dan dicontoh oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ucapannya ini sesuai dengan tuntunan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan satu amal perbuatan, apapun jenis amal perbuatannya, harus mengikuti tuntunan syariat. Idil ilmu wal amal bila tidak syar'i walalah. Apabila suatu ilmu dan suatu amal tidak sesuai dengan syariat, maka adalah sesat. Ingat ya. Jadi suatu ilmu atau amal kalau tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka ilmu tadi dan amal tadi sesat. Berarti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus sesuai dengan tuntunan syariat. Oleh karena itu, pertama yang kita harus pelajari yaitu masalah akidah. Akidah ini wajib. Jangan sampai ada akidah bid'ah di dalam hati kita. Akidah bid'ah itu artinya mengetikan Allah yang tidak sesuai dengan sifat Allah. Allah ada di langit, Allah ada di atas, Allah ada di aras. Ini tidak sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membutuhkan tempat, Allah tidak punya arah, Allah tidak membutuhkan segalanya. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Dan kemudian juga etikat bid'ah. Kalau di Bandung sudah diajarkan etikat bid'ah, diantaranya Allah itu dekat kepada kita. Itu ingat itu. Kalau ada seorang ulama
di podium, dia mengatakan Allah itu sangat dekat kepada kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Kita ini harus punya satu pandangan bahwa dekatnya Allah itu adalah bukan dekatnya makhluk seperti kita, bukan. Ingat, Allah tidak berjarak. Jadi kalau kita kemudian mengambil satu gambaran Allah itu dekat dan dekatnya bisa diukur, berarti Allah punya jarak. Allah tidak berjarak dan Allah yang menciptakan jarak. Dan sebelum ada jarak sudah ada Allah terlebih dahulu. Ini hati-hati etika bid'ah ini. Kalau kita sampai meyakini bahwa Allah sangat dekat kepada kita, maka kita membayangkan seperti dekatnya makhluk sama kita. Ini adalah etika yang bid'ah. Yang dimaksud dekatnya Allah, rahmatnya Allah sangat dekat kepada kita, pertolongannya Allah sangat dekat kepada kita, perlindungan Allah sangat dekat kepada kita. Itu kita etikatkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita mengetikatkan etikat yang bid'ah. Ini hati-hati. Ini yang harus kita hapus di dalam dada kita. Jangan ada keyakinan Allah itu dekat kepada kita. Apalagi kita ini sering dengar orang ngomong, semuanya serahkan aja yang di atas. Siapa yang di atas? Lah yang di bawah siapa nanti? Kan begitu. Jadi kalau kita ucapan, hati-hati, jangan sampai ada ucapan-ucapan bid'ah yang kita mengatakan semuanya itu kan sudah diurus sama yang di atas. Berarti Allah punya jihad. Jihadnya Allah ya di atas Allah, di bawah nggak ada Allah berarti. Allah ada di langit, berarti Allah punya tempat tinggal. Padahal Allah nggak butuh tempat tinggal. Berarti kita jangan sampai punya etikat bid'ah. Apalagi kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kalau kamu ditanya Allah itu ada di mana, maka katakan Allah ada di mana-mana. Lebih bid'ah lagi itu. Sebab Allah sudah ngasih tahu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ghaib. Ya Muhammad, seandainya ada orang yang bertanya kepadaku tentang aku, maka katakan aku dekat. Selesai, jangan ngomong Allah di mana-mana. Allah cukup Esa satu, nggak ada di mana-mana Allah. Ya paham ya? Jadi jangan sampai ada etikat bid'ah di dalam dada kita. Kemudian jangan sampai ada etikat syirik, menyekutukan Allah di dalam hati kita, yaitu menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Contohnya, umpamanya yang sering kita lakukan, dan kalau orang nggak punya ilmu dianggap itu ucapan baik, tapi bagi orang punya ilmu, kamu sudah menyekutukan Allah. Seperti contohnya, kalian ini kemarin cerita, saya kemarin waktu duduk-duduk di sana, saya diajak minum. Akhirnya saya nggak mau. Saya bilang, saya sudah gak minum, saya sudah mau taat kepada Allah. Cerita ini adalah syirik, menyekutukan Allah. Kenapa? Dia ingin dipuji oleh orang bahwa dia termasuk orang yang taat kepada Allah. Ini banyak orang begitu, banyak. Kemarin saya ke sana, saya gak mau diajak duduk dia. Kemarin saya ke sana mau diajak jalan sama dia, saya gak mau. Sebab saya khawatir kalau nanti dia ngajak maksiat ke saya. Dia cerita ke orang, maksudnya agar orang itu memuji dia. Anda termasuk orang yang baik, Anda termasuk orang yang kuat, Anda termasuk orang yang taat. Ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Demikian juga ngomong, seandainya motor kamu nggak kamu kunci, udah dicuri tuh Pak orang. Berarti ada kekuatan di balik kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal khairihi wa syarrihi minallah. Ini ucapan syirik juga. Hati-hati. Demikian juga orang ngomong, untung rumah kamu pagar, kalau enggak udah dimasukin maling itu. Berarti ada kekuatan di balik kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan-ucapan seperti ini dihindari. Oleh karena itu kita tidak akan bisa memperoleh ilmu-ilmu seperti ini kecuali di majelis taklim. Kalau di lain-lainnya nggak mungkin. Kalau orang khutbah di podium terangkan ini juga nggak mungkin, kepanjangan. Tapi
Tapi kalau di majelis taklim insya Allah akan diterangkan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, mari kita perbaiki akidah kita. Jangan sampai akidah kita terkotori. Nanti akan diterangkan oleh Imam Ghazali. Gimana untuk membersihkan akidah kita? Caranya gimana? Akan diberikan solusi oleh Imam Ghazali. Jangan sampai akidah kita terkena bid'ah nantinya. Kemudian selanjutnya, li'anna suluka hadha tariq yakunu bil mujahadah wa qad yasahwatin nafsi. Kemudian ingat, wa yanbaghi laka alla taghtarra bi sad'i wa tawarati sufiyah. Kamu jangan sekali-kali ya perkataan dari tipuan orang-orang sufi ya kemudian kamu ikuti. Hati-hati, kita jangan suka mengikuti ucapan orang-orang tasawuf. Nggak nyambung, nggak bakal nyambung gitu. Ini diingat, kita jangan suka mengikuti ucapan orang tasawuf karena tingkatan kita belum ke situ. Kalau tingkatan kita sudah ke situ silakan ikuti. Tapi kalau tingkatan kita orang awam, jangan suka ngikutin ucapan orang-orang tasawuf. Seperti ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani, gak bakal nyambung kepada kita. Ucapannya Imam Syafi'i gak bakal nyambung. Ucapannya para sholihin gak bakal nyambung. Udah, itu saja ulama-ulama mutaakhirin. Jangan ikutin ucapan-ucapan mereka. Mereka mengatakan, ya seperti contohnya Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan pada saat itu ada muridnya pengen sholat di atas air, ya sudah ceritakan. Muridnya pengen sholat di atas air seperti Imam Hanafi sholat. Imam Hanafi kalau sholat itu di atas air. Muridnya melihat pengen kayak gurunya bisa sholat di atas air. Dia ngomong, wahai Syekh, aku pengen seperti engkau ya Syekh, bisa sholat di atas air. Jangan sekarang. Minta lagi, jangan sekarang. Minta lagi, jangan sekarang. Minta lagi, maksa. Ya sudah, kalau kamu mau bisa sholat di atas air, kamu nanti waktu lewat air, kamu nggak usah baca apa-apa. Baca aja ya Hanafi, ya Hanafi. Nggak usah takbiratul ihram, nggak usah ruku. Pokoknya ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Kali aja sudah. Hanya muridnya sholat. Ya Hanafi, ya Hanafi, ya Hanafi. Di tengah-tengah, kok ya Hanafi enggak Allah Akbar, kecebur terus. Kecebur. Akhirnya setelah selesai dikasih tahu, kamu tuh belum kenal sama Allah. Kamu tuh kenalnya baru ke saya. Hati-hati, jadi ucapan para tasawuf kita jangan ikutin. Enggak bakal nyambung ucapan mereka. Imam Junaid mengatakan, kalau kamu mau berdoa jangan ke Allah, udah minta ke aku aja. Wahai Imam Junaid, kabulkan hajatku. Udah cukup. Jangan ke Allah kamu, sebab kamu tuh belum kenal Allah. Aku yang sudah kenal Allah. Kalau kita ikuti musyrik akhirnya. Kita minta kepada Imam Junaid akhirnya. Maka ucapan para tasawuf jangan kita ikuti karena kita bukan tingkatannya dan belum tingkatannya. Nanti kalau kita sudah sampai tingkatan kepada mereka, silahkan ikutin ucapan-ucapan mereka. Oleh karena itu, kalau ngambil ilmu yang hati-hati. Jangan sampai orang awam seperti ini macam saya dan kalian yang ingin dekat taat kepada Allah, kita ambil ilmunya para tasawuf. Jangan sebab para tasawuf itu dia masuk tasawuf karena fikirnya 4 mazhab sudah di luar kepala. Tapi kalau kita belum satu mazhab aja masih pusing Imam Syafi'i, apalagi 4 mazhab. Oleh karena itu kalau kita masuk tasawuf terlebih dahulu, kita akan banyak nyalahkan orang. Seperti contohnya Imam Malik kalau sholat itu tangan kirinya ada di depan, tangan kanannya di dalam. Itu berarti dia mazhabnya Imam Malik. Begitu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i tangan kanannya di depan, yang kirinya di dalam. Kalau Imam Malik tangan kanannya di luar, tangan kirinya di dalam. Beda sama Imam Syafi'i. Kemudian kalau mereka waktu sujud sahwi setelah salam. Kalau Imam Syafi'i sujud sahwi sebelum salam. Oleh karena itu kalau kita tidak mempelajari fikih 4 mazhab, maka banyak nyalakan orang nanti. Ngomong sholatnya nggak sah, padahal cuma beda mazhab aja. Oleh karena itu sekali lagi, kita kalau mau berbuat,
kita kalau mau berucap hendaklah sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai kira-kira, ya. Seperti contoh, saya kasih contoh yang banyak supaya kalian paham. Ada orang lihat sholat, lidah itu kalau sholat ditaruhnya di kanan begitu. Tapi kalian sering lihat para ulama kalau sholat lidahnya taruh di bawah. Kalian nyontoh, ditanya, kok lidahnya ditaruh di bawah, kenapa? Kok lidah kan di sini sunahnya? Itu kalau sholat lidahnya di bawah, itu ilmu ikut-ikutan namanya. Ilmu yang gak manfaat itu. Oleh karena itu jangan mengikuti para ulama kalau kalian tidak bertanya kepada ulama tadi. Kenapa ya Syekh lidahnya ditaruh di bawah? Apa sebabnya? Tanya, itu ilmu yang manfaat. Tapi kalau ikut-ikutan, kalian gak bakal bisa ngikutin mereka. Dan ingat, mereka kalau sholat hubungannya cuma roh. Kalau kita sholat baru zahir. Oleh karena itu, kalau kita nyuruh mereka akan tersesat kita. Mereka para tasyawuf kalau sholat hilang akal mereka. Udah gak ingat apa-apa mereka. Jadi mereka kadang-kadang main jenggot, kadang-kadang begitu benerin ini. Mereka sudah hilang akal, sudah bukan urusan zahir lagi. Mereka sudah urusannya batin ke Allah itu. Nah kita jangan ikut seperti mereka, batal sholat kita. Kalau kita gerak-gerak 3 kali, batal sholat kita. Kalau kita orang awam ikutin para tasawuf. Maka sekali lagi, jangan mengikuti para tasawuf dan ucapan para tasawuf. Kita jangan ikuti karena kita belum kelasnya mereka. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini bermanfaat khususnya kepada diri saya dan umumnya untuk hadirin sekalian. Nanti kalau ibu-ibu pengen istighfarnya dibaca mulai subuh boleh atau mulai besok boleh, kemudian bapak-bapak juga ingin memiliki istighfar, insya Allah akan saya tuliskan dan kemudian diamal. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna lana qawlan rabbana wa fa'alna wa qarabatil lana fi dinina ma'al qudus wa rabbi wa fiqna wa fiqum lima taraditu wa fi'al karama وارزق كل حلالا دائما واحدا كعلماء الله بالخير ونفع كل شر ربنا سهل لنا كل شؤون واجر في الرضا منك العيون وقنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استوى انت كرم من شكر وصلاه الله تزال مصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى العالي الكرام شرفا وعلى صحاب المصابيح القرآن اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya sekalian, sebelum saya tutup, saya minta pengajar di sini jadwalnya jangan dirubah, jadi bingung saya. Ya, saya ngaji karena Allah. Artinya ada 2 orang